Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-17 ini teman-teman, dari permainan catur terbaik yang tercatat di FIDE Record dan dimenangkan oleh putih. Partai pertama ini dimainkan oleh Vladas Mikeras megang buah putih dan Sergei Fodorovic megang buah hitam di Georgian Championship 1941. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, dan E6. Kuda C3, D5. Gajah G5 di sini. Gajah G7 dan E3. H6. Pembukaan gambit menteri yang ditolak, namun terbalik dengan varian modern atau dengan kata lain, varian stenit ini teman-teman. Dibalas dengan gajah ke H4. Rokade dari hitam, benteng C1 dan C6. Dibalas dengan gajah D3, kuda ke D7, kuda F3. Pion kali pion dan gajah kali pion. Kuda D5 langsung mengajak pertukaran. Gajah G3. Kuda di sini memukul kuda. Dipukul oleh pion C5. Rokade dari putih. A6, gajah D3 dan kuda F6. Dibalas dengan kuda ke E5. Gajah D6, gajah ke H4, gajah ke E7, gajah ke B1. Dari putih mencoba membenturkan gajah terangnya untuk bisa menaikkan menteri D3 atau ke C2 teman-teman. Menteri ke E8 dan pion kali pion. G5 dibalas dengan gajah G3. Gajah di sini memukul pion C5. F4. Gajah langsung memukul cek karena tawarannya adalah benteng C1. Gajah kali pion di sini, raja K1. Dan di sini teman-teman, hitam betul-betul tertarik dengan benteng yang di C1 karena tidak ada langkah yang berdampak atau langkah yang berarti. Di sini langsung pion memukul pion. Tapi masih belum kelihatan sampai di sini langkahnya teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah kali pion. Sudah untung satu perwira berat tentunya dari hitam teman-teman. Dan di sini datang benteng memukul kuda. Inilah langkah kunci yang sebenarnya teman-teman. Dipukul atau tidak dipukul adalah langkah yang polemik untuk hitam. Jika di sini dipukul dengan gajah, maka akan datang langkah sederhana tapi tidak bisa dijawab atau tidak bisa dihalangi langkah checkmate dengan menteri C2. Gajah di sini misalnya tetap mukul kuda, maka checkmate. Karena tidak bisa dibendung langkah checkmate tersebut teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng memukul kuda yang di F6. Langkah partai di sini raja ke G7. Dan dibalas dengan menteri D3 oleh putih. Di sini teman-teman, jika raja memukul benteng, maka akan cek oleh kuda G4. Ini terserah mau kemanapun tetap mati teman-teman. Kalau dia ke G7 kembali, maka checkmate. Kalau dia misalnya lari ke E7, maka tetap checkmate ke D6. Kembali ke posisi di saat menteri di sini D3, memang tidak bisa dijawab atau tidak bisa dibendung langkah ini teman-teman. Satu-satunya hanya benteng yang bisa membendung ini. Tapi tetap akan datang tawaran yang mengharuskan menteri hilang. Karena kemanapun raja lari di sini, kalau tidak diberikan menteri, tetap checkmate. Di saat posisi menteri D3, langkah partai dari hitam
Dengan langkah putus asa, H5 dibalas. H4 masih dibuat main-main oleh putih, teman-teman. Raja memukul kuda di benteng di sini sekaligus mengancam kuda. Datang cek G4. Dia masih berpikir bahwa tidak ada langkah checkmate karena kuda akan dipukul. Setelah dipukul oleh pion kuda tersebut, dia lupa bahwa ada pengorbanan lanjutan dari putih dengan membuang gajah cek ke E5, teman-teman. Sekarang pilihannya, apakah dia memukul gajah ini atau lari ke E7? Dan masalahnya, dua-duanya adalah langkah mat. Langkah partai dia memukul gajah yang di E5 dan langsung di close checkmate menteri D4. Luar biasa langkah kombinasi yang sangat brilian dari putih ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Peter Leko dan hitam dipegang oleh Timur Rajabov di Linares pada tahun 2003. Tentu Grandmaster kedua pemain ini, teman-teman, adalah pemain superpower hingga saat ini. Dimulai dari E4 oleh Timur Rajabov, E6 dijawab oleh Peter Leko. Pertahanan Prancis dimainkan oleh hitam, D4 dan D5, kuda C3, kuda F6. Gajah G5 di sini dengan mengepin kuda gajah ke B4. Tujuannya adalah sama-sama mengepin. E5 dengan diancam kuda H6. Dilanjutkan dengan gajah ke D2. Ternyata dia tidak memukul kuda, teman-teman. Gajah kali kuda dan dipukul oleh pion. Kuda G4 dibalas dengan menteri G4 dengan ancaman tentu pion G7. G6 dibalas hitam gajah D3. Setelah gajah D3, dia akhirnya tidak bisa kembali karena pada prinsipnya tetap terancam. Akhirnya dia memukul gajah yang di D2. Jebakan dari Rajabov sudah masuk, teman-teman. Raja memukul kuda dibalas dengan C5. Tidak mau kalah momen dari hitam juga mendesak. H4 dibalas dengan gajah D7. H5 dan G5. F4. Desakan tidak mau ditarik mundur oleh Timur Rajabov dan hitam menjawab dengan kuda C6. Pion kali pion dan menteri K5. Dia lupa bahwa lemahnya di sayap raja, tapi hitam tetap berencana untuk manuver dengan rokade panjang. Jika di posisi pion di sini memukul pion, dipukul oleh menteri, teman-teman, maka akan dipukul oleh pion H6. Ini menjadi langkah pelik juga pada di permainan akhir. Karena kalau di sini tetap akan dipukul dan kuda misalnya mukul pion, maka akan datang kuda F3 dengan mengajak pertukaran tentunya. Dipukul rokade untuk menjaga lajunya pion misalnya. Benteng AG1. Dan ini tidak bisa dibela. Kalaupun raja yang di sini lari duluan, maka pion ini akan habis. Di permainan akhir tentu unggul putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion yang di G5 ini, langkah partai menteri K5 dan dibalas dengan pion kali pion. Karena takut kuda masuk terlebih dahulu, teman-teman. D4 jenisnya langkah dari hitam dibalas dengan kuda F3. Rokade panjang mengamankan terlebih dahulu. Benteng A ke B1 dan dipukul oleh pion langkah dari
hitam teman-teman, sekaligus cek. Raja ke-2, benteng di sini bergeser sekaligus mengancam atau mengepin pion. Menteri ke-4, menteri C7. Dibalas dengan G4 dan kuda ke-7. Akan mengganti posisi kuda dengan gajah. Gajah ke B5 terlebih dahulu. Dibalas dengan pion kali pion. Benteng B3, kuda D5 dan benteng ke B1. Serangan penuh dari putih melalui sayap menteri. Karena dengan cepat dari hitam tadi bermanuver dengan rokade panjang teman-teman. Gajah ke C6 dibalas dengan gajah kali gajah. Menteri kali gajah, kuda D4, memberikan kesempatan untuk menteri memukul pion. Tapi ternyata menteri cek ke A6, dibalas dengan raja ke E1, benteng D7 dan C6. Langkah paksa ini membuat hitam serba salah tentunya. Tapi masih menghindar dengan benteng C7. Dipukul oleh benteng, dan di sini akhirnya dia memukul dengan benteng teman-teman. Benteng kali benteng dibalas dengan kuda ke B6 dan dilanjutkan menteri ke H7. Setelah mengancam benteng ini, benteng ke F8 sekaligus menjaga pion. Menteri G7 lagi-lagi dikejar. Di sini datang menteri ke A3, tidak mau menggeser posisi benteng tersebut. Langsung dipukul langkah dari Timur Rajabov teman-teman. Perhatikan, di langkah ini ternyata dari hitam langsung menyerah. Kita mungkin sekilas tidak melihat mana langkah mat atau mana langkah membuat dia menyerah teman-teman. Sekilas mungkin kita tidak melihat itu, tapi setelah kita analisa, kombinasi yang dimainkan oleh Timur Rajabov memang tidak bisa ditawar dan mengharuskan hitam menyerah. Langkah terbaik di sini tentu adalah menteri memukul menteri. Kuda ke B5 ini tidak bisa dijawab atau tidak bisa ditawar lagi teman-teman. Kalau di sini menteri ke D8 untuk membendung langkah kuda, maka akan datang checkmate. Kalau di sini menteri ke C5, maka akan datang kuda ke D6 yang mengharuskan ditukar dengan menteri. Masih bisa jalan memang kelihatan di sini teman-teman dengan raja ke D8. Tapi di sini lagi-lagi minta pertukaran menteri. Dan ketika dipukul oleh menteri, maka di sini dicek oleh kuda yang di F7. Apakah menteri ini harus meninggalkan raja ini harus meninggalkan menteri atau menteri yang harus mukul? Karena dua-duanya dipastikan akan dipukul menteri ini teman-teman. Kalau dia memukul kuda, maka mutlak keunggulan bagi putih. Ketika ke 8, maka akan dipukul. Promosi pion yang di H5 tidak bisa dibendung, dan banyak lagi promosi pion yang akan menyusul teman-teman. Makanya di posisi menteri memukul benteng di F8, Peter Leko dengan rating 2730 ini langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang ketiga nih teman-teman, adalah sang raja kombinasi sepanjang sejarah. Siapa dia? Adalah Mikhail Tal megang buah putih. Dan hitam dipegang oleh Nikola di Moskow pada tahun 1963. Dimulai dari E4, E6 dan D4. D5, kuda C3, gajah ke B4. Pertahanan Prancis, varian Winawer dimainkan di partai ini. E5 dibalas dengan B6, menteri G4 dan gajah ke F8. Bolak-balik langkah itu membuang tempo sebenarnya bagi hitam.
Tapi memang itu langkah terbaik. Gajah G5, menteri D7 dibalas oleh hitam. Kuda F3, kuda C6, A3, gajah ke B7, gajah D3 dan H6. Gajah D2 di sini dibalas dengan rokade panjang. H4, kuda ke E7. Di sini teman-teman, dari Mekeltal ternyata rokade panjang juga. F5 dan dipotong en passant. Pion kali pion, benteng ke E1. Pion lemah yang ditarget oleh Mekeltal hanya dibalas dengan benteng ke G8 karena pion itu tidak bisa dibela. Sebenarnya masih bisa dengan mendorong pion ke F5, tapi pilihan langkah hitam mengancam menteri. Menteri di sini memukul pion, dan ternyata dia memukul pion G2 juga langkah hitam. Menteri ke E3 dibalas dengan raja ke B8, menghindari kemungkinan ancaman sekak menteri. Gajah ke F1 dibalas dengan benteng G8 lagi, gajah ke H3, dan di sini F5. Menteri ke D3 dengan mengunci langkah pion tersebut, gajah ke C8 dan H5. Menteri ke E8, gajah ke F4, dan menteri di sini memukul H5 teman-teman. Tentu di sini tidak bisa dibuang gajah tersebut karena sama-sama terjaga teman-teman. Kuda ke B5. Inilah langkah yang tidak dihitung oleh hitam. Dia menjaga pion yang di C7 dengan benteng ke D7. Menteri C3 dibalas dengan gajah ke B7. Perlahan dia sudah meninggalkan pion yang di F5 tentunya. Kuda ke E5, kuda kali kuda, dan dipukul oleh pion langkah dari Mekeltal teman-teman. Menjadi serangan yang terselubung. D4, E6. Perhatikan, sang raja kombi sudah memulai aksinya teman-teman. Tentu di sini tawarannya adalah menteri yang sangat segar, dan mustahil di langkah seperti ini pemain yang normal mungkin berpikir, bolak-balik dipikir dia pasti menghindar menteri tentunya. Tapi tidak dengan Mekeltal teman-teman. Di langkah ini dia memberikan menteri begitu saja. Akhirnya diterima oleh hitam. Hanya ditukar dengan benteng. Gajah G7 dengan mendukung pion tersebut. Mekeltal bukan menggeser benteng yang terancam oleh gajah, melainkan dia memukul pion yang di C7. Luar biasa dari langkah Mekeltal teman-teman. Perhatikan, di langkah ini dari hitam menyerah. Seperti tidak masuk akal kita melihat, karena buah dari kedua pemain secara materi unggul hitam. Kok bisa menyerah? Dari mana langkah analisa hitam ini? Tahu main catur tidak? Mungkin seperti itu jawaban kita teman-teman. Baik, kita akan kupas satu-satu. Jika di posisi ini teman-teman, hitam menjawab dengan kuda D5, maka akan datang kuda ini ke E8, cek. Tentu dipukul gajah tersebut. Maka di sini datang promosi menteri. Gajah ke C8, datang menteri C7. A8, checkmate. Luar biasa kemungkinan dari Mekeltal teman-teman. Kemungkinan yang kedua di posisi ini. Kalau di posisi ini teman-teman dijawab dengan menteri ke H4, karena jika kuda dibuka maka akan
dipukul gajah tersebut sekaligus cek tentunya. Maka di sini kuda ke D5 tidak bisa dipukul gajah tersebut, mengharuskan menteri kehilangan hanya ditukar dengan gajah. Tapi masalahnya di sini teman-teman, kalau tidak dipukul, raja ini menghindar. Tentunya dia hanya bisa menghindar ke A8. Maka di sini harus kehilangan kuda. Sekaligus akan dipaksa untuk promosi, bahkan tawarannya bisa remis. Misalnya dia lari dan satu-satunya hanya bisa lari ke sana teman-teman, maka tawarannya menjadi remis. Akan dipaksa bolak-balik oleh Mekeltal, kecuali dia ditukar dengan menteri. Kalau misalnya di posisi cek ini teman-teman, menteri yang mukul gajah, maka tentu hilang posisi dari kemenangan atau keunggulan dari hitam. Kalaupun dilanjutkan dengan mukul benteng, maka di sini persiapan promosi yang tidak bisa dihindari. C7, E8. Dipukul benteng atau pion tetap unggul dari putih teman-teman. Kalaupun dia mukul pion, maka hilang. Baik, kemungkinan yang terakhir teman-teman, di saat posisi kuda ini memukul pion C7, kalau misalnya benteng ke D8 untuk menahan laju promosi dari pion ini, akan datang kuda cek E6 yang mengharuskan raja bergeser dan benteng hilang sia-sia. A8, di sini gajah ke G2 teman-teman. Ancamannya harus ditukar dengan menteri. Ketika menteri ini ditukar dengan benteng, maka akan dipukul. Kalau misalnya gajah memukul, hanya terjadi pertukaran. Dan jika kekhawatiran dia dengan memukul pion ini dengan cek B1, dipukul pion, gajah hilang. Perhatikan teman-teman. Jelas di sini unggul materi dari Mekeltal. Kalaupun dia dipukul, maka akan dipukul. Kuda G6 dengan mengancam dipukul pion ini. Menjadi bagus posisi dari Mekeltal. Sungguh luar biasa dan tidak terkira. Langkah Mekeltal yang ke-28 ini teman-teman membuat hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh Andre Lilital melawan Raul Capablanca di Hastings pada tahun 1935. Dimulai dari D4 oleh putih, kuda F6 dan C4. E6, kuda C3, gajah ke B4. A3, dipukul oleh gajah sekaligus cek, pion kali gajah. Nimzu Indian dimulai teman-teman. B6, F3 dan D5, gajah ke G5. Dibalas dengan H6, gajah ke 4, gajah ke 6 dengan balik mengancam 2 kali pion yang di C4. E4 dibalas dengan gajah kali pion, gajah kali gajah, pion kali gajah, dan menteri cek ke-4. Untuk mengambil pion ketika D7, maka di sini diambil pion, hanya terjadi pertukaran. Menteri C6 ternyata dari hitam berniat untuk menyederhanakan permainan. Menteri D3, kuda ke D7, kuda ke E2 dan benteng ke D8. Dibalas dengan rokade oleh putih. Dan di sini dari Raul Capablanca teman-teman menjawab dengan A5. Menteri C2, menteri C4. Dibalas dengan F4 dan benteng ke C8. Tentu di sini untuk mendobrak dengan didorongnya pion nanti. F5. E5 dipukul oleh putih. Di sini menteri memukul
kuda teman-teman. Memukul pion sekaligus mengancam gajah. Pion di sini memukul dan menteri memukul menteri. Langkah yang tidak terduga dari putih teman-teman. Perhatikan langkah apa ini? Mungkin seperti itu jawaban dari teman-teman. Pion kali pion dengan mengancam benteng. Dan di sini benteng G8. Kuda ke D4. Belum jelas langkah daripada putih ini kemana. Dia memberikan menterinya begitu saja. Menteri keempat lagi dengan mengancam gajah. Dan di sini datang benteng sekaligus mengancam menteri yang tidak bisa lari. Kembali ke posisi di saat kuda D4 ini teman-teman. Memang banyak pilihan langkah untuk menteri ini, tapi kenapa dia memilih keempat yang mengharuskan dia kehilangan menteri juga? Masalahnya teman-teman, kalaupun dia lari dengan memukul pion, tentu ini ancaman checkmate. Kok checkmate? Iya, karena tidak bisa ditutup lagi. Masih bisa ditutup dengan kuda mungkin, jawaban dari teman-teman. Maka akan datang di sini cek. Kalaupun di sini raja ini lari teman-teman, dengan dicek tersebut hanya bisa ke D7. Maka di sini dipaksa untuk mundur kembali karena tidak bisa ditutup. Kalaupun dia lari lagi teman-teman, akan berpotensi remis. Atau di sini menteri harus hilang. Kenapa? Karena harus dipukul dengan menteri, maka di sini putih tentu di sini unggul 1 perwira teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke D4. Langkah partai dijawab oleh hitam dengan menteri ke-4. Datang benteng ke E1, kuda C5. Dia membiarkan menterinya begitu saja. Akhirnya dipukul oleh kuda E1. Sekarang kuda lagi terancam. Dan di sini benteng memukul pion G7. Raja ke F8. Ini sudah aman tentunya. Tapi di sini dipukul terlebih dahulu. Dan setelah di posisi ini teman-teman, ternyata dari hitam langsung menyerah. Hanya selisih 1 perwira, dan itu pun hitam menang kualitas. Kita coba analisa kenapa dia kok menyerah di posisi ini. Jika di sini raja ke F8, gajah cek E7, G8, gajah ke F6 dengan mengancam benteng. H7 misalnya, karena tidak ada petak yang bagus untuk hitam. Yang mana di sini benteng ini dipaksa terpenjara di langkah ini teman-teman. Kuda C6 dengan ancaman cek dan benteng. F8 kembali. Kuda ke E5, E8 karena takut diancam cek yang berujung harus kehilangan benteng. G4 tentu di sini juga ancaman checkmate. Kalau dia kembali lagi ke F8, kuda cek ke D7, E8, D4, C5, D6, benteng C7 dipukul sekaligus ancaman checkmate. Benteng ke E7 mencoba menghalangi langkah itu, maka di sini C6 tetap ancamannya adalah checkmate. Kalaupun di sini dicek terlebih dahulu, raja F2 tetap tidak bisa ditolong teman-teman. Langkah checkmate tersebut memang harus mat langkah ini teman-teman. Makanya di posisi ini, di saat benteng memukul kuda, langsung menyerah dari hitam. Yang menyerah hitam ini teman-teman adalah mantan juara dunia, yaitu Raul Capablanca, bukan kaleng-kaleng. Dengan analisa penuh atau dengan kekuatan penuh, dia memang harus menyerah di langkah ini. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman,
Putih dipegang oleh sang raja kombinasi, yaitu Mikhail Tal, dan hitam dipegang oleh Alexei Sergei di Golisi Memorial pada tahun 1969, dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6 dan D4. Pembukaan Sisilia dimulai. Diterima tawaran pion itu. Dipukul oleh kuda A6, gajah D3 dan kuda G7, kuda C3, kuda G6. Mengajak pertukaran, Mikhail Tal menjawab dengan kuda B3, kuda G6 langsung rokade. Ternyata dia langsung rokade dengan persiapan mendobrak penuh. B5 dibalas oleh hitam dan gajah G3. D6 dibalas dengan F4. Dimulai serangan dari Mikhail Tal, teman-teman. Gajah G7 di sini persiapan untuk mengamankan dengan rokade Menteri H5. Gajah G6 dibalas dengan benteng ke D1. Dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, dipukul oleh pion Menteri C7 dan benteng ke D2. Kuda G7 dibalas dengan kuda ke D4. Betul-betul dengan serangan penuh dari Mikhail Tal, membiarkan pion yang di C3 ini dengan tetap akan memaksa masuk, teman-teman. Jika di sini hitam malah tertarik dengan pion C3, maka akan datang F5. Pion kali pion dengan mengancam kuda. Kuda G5 misalnya, dengan mengancam gajah terang. F6. Boleh dia mendorong G6, Menteri G5. Kuda tetap terancam. Kalaupun dia ke H6, Menteri G3. Setelah kuda ini ke D5 untuk menghindari ancaman pion, maka di sini Mikhail Tal akan memulai langkah briliannya. Setelah dipukul oleh pion, di sini datang cek D7 dipukul oleh Mikhail Tal. Dan ketika di sini gajah kali gajah, perhatikan teman-teman, langkah hitam menjadi porak-poranda jika langkah pilihan tadi dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke D4. Langkah partai dari hitam, gajah ke D7. Dia menolak dengan tawaran pion C3. F5 tetap. Pion kali pion, kuda G5. Dibalas dengan kuda G6. Ternyata prediksi langkah teman-teman bukan mendorong pion ke F6 dari Mikhail Tal, malah dia memberikan kuda. Tapi ketika gajah memukul kuda, maka sama-sama hilang. Karena di sini pion F7 terpin. Langkah partai memang dipukul oleh gajah, karena langkah ini sangat berbahaya dengan ancaman cek, teman-teman. Pion kali gajah G6 dengan maksud di sini untuk mengusir menteri terlebih dahulu. Langkah gila dari Mikhail Tal di langkah ke-19 ini, teman-teman. Perhatikan. Tidak ada gambaran yang memaksa hitam ini menyerah di langkah ini. Tapi ternyata langkah gila dari Mikhail Tal, teman-teman, betul-betul di luar logika manusia normal sepertinya. Memang super kombinasi yang dimainkan. Dia memukul kuda yang di E5. Perhatikan, menteri hanya ditukar dengan kuda. Tentu di sini langsung diambil dengan pion, teman-teman. Ini segar sekali, itu mungkin menurut hitam. Ternyata setelah menteri dipukul oleh pion, satu langkah menyerah dari hitam, teman-teman. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah pion cek dengan memukul F7. Di sini menyerah, teman-teman, dari hitam. Memang di sini ada beberapa kemungkinan. Kita akan bahas satu-satu. Yang terdekat ketika raja ini bergeser ke F8, tentu langsung datang cek oleh gajah dan mat.
Kemungkinan yang kedua, kalau dia ke D7 teman-teman, akan datang gajah ke F5 cek. Di sini gajah tidak bisa dipukul karena double cek, benteng dengan gajah tentunya. Ke C6, gajah ke 4, kuda ke D5, maka itu percuma. Dan ketika dia kembali lagi ke D7, dipukul sekaligus cek, E6, datang lagi ke D5. Betul-betul dia dikasih repot oleh satu gajah terang dari putih. E7 dibalas cek lagi teman-teman, yang mana memaksa dia harus bergeser bolak-balik. D7, gajah ke 4, C8, promosi menteri, dipukul lagi cek, yang memaksa dia menutup menteri ke D8, dan itu percuma teman-teman. Setelah ditutup, hilang percuma, hanya sisa satu raja rupanya. Bukan main langkah dari Mekeltal teman-teman. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, jika di posisi ini raja ke D8 langsung, tidak ke D7, bagaimana? Baik, yang terakhir ini ke D8 teman-teman, maka akan datang langkah promosi menteri. Dipukul benteng, dipukul oleh benteng sekaligus cek. D7, gajah di sini langsung cek, yang mengharuskan dia bergeser. C6, gajah ke 4, ditutup oleh kuda, tetap dipukul. D7, di sini langsung dengan langkah sederhana, benteng ke F7 cek. Dia masih boleh bergeser kemanapun raja, ke C8 atau kemana, maka dipukul cek. Dan setelah dipukul, hilang lagi benteng, hancur babak belur teman-teman, hitam. Memang langkah yang di luar logika dari Mekeltal teman-teman, sangat fantastis. Makanya di saat menteri memberikan, hanya ditukar dengan kuda di posisi ini, ternyata dari hitam langsung menyerah. Semoga bermanfaat. Persembahan dari permainan catur terbaik dari Grandmaster dunia yang tercatat di Fider Record. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.